Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama Dapur Mama Rasya. Hari ini saya akan buat bolu kukus pandan yang super lembut, super enak, dan pastinya bikin nagih. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, tolong untuk di-subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini ada 175 gram tepung terigu protein sedang, lalu ada 175 gram gula pasir, kemudian ada 5 butir telur utuh, lalu ada 125 ml minyak goreng, kemudian ada pasta pandan, kemudian ada 1 sendok teh emulsifier. Saya menggunakan SP, jika tidak ada bisa diganti dengan TBM ataupun ovalet. Lalu ada seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, dan juga ada 1 bungkus santan instan. Saya pakai yang 65 gram ya. Selanjutnya di sini kita akan panaskan kukusan terlebih dahulu. Saya menggunakan api sedang seperti ini. Jangan lupa tutup kukusannya ya teman-teman. Untuk cara buatnya saya sudah siapkan wadah. Masukkan 5 butir telur utuh, kemudian masukkan gula pasirnya, dan jika tidak ada timbangan bisa disendokin. Ukurannya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu sedikit, jadi pas ukurannya 1 sendok makan seperti ini. Nah, ini kita masukin semua gula pasirnya, kemudian kita masukkan vanili bubuk, lalu ada garam, kemudian kita masukkan emulsifiernya. Selanjutnya ini akan kita mixer. Di sini saya menggunakan speed rendah terlebih dahulu. Ini akan kita naikkan speednya secara bertahap. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sampai ke speed yang paling tinggi. Ini kita mixer sampai putih, pucat, dan mengembang serta soft peak ya teman-teman. Ini saya mixer selama 3-5 menit. Nah, jika sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini tandanya sudah cukup mixernya. Tanda-tandanya seperti ini ya teman-teman, seperti ada jambulnya seperti itu. Nah, saya rasa ini wadah saya kurang besar, jadi saya pindahkan ke wadah yang lebih besar adonannya ya teman-teman. Ini kemudian saya pindahkan adonannya. Kemudian di sini saya tambahkan tepung terigunya. Jika disendokin ukurannya seperti ini, jadi tidak terlalu tinggi menggunung. Jangan tinggi menggunung seperti ini ya teman-teman. Jadi ukurannya pas, jangan terlalu sedikit juga seperti ini. Jadi ukurannya yang pas tuh seperti ini ya teman-teman. Ini kita masukin aja tepungnya, tapi tepungnya saya masukkan secara bertahap sebanyak 2 tahapan. Nah, untuk tahapan yang pertama ini kita mixer sampai tepungnya ini tercampur rata ke dalam adonan. Ini kita mixer dengan menggunakan speed paling rendah aja. Ini kita mixer sebentar sampai tercampur rata aja. Lalu kita masukkan tepung di tahapan yang kedua. Ini juga kita mixer sebentar aja, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, jika udah tercampur rata seperti ini kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan minyak goreng. Dan juga kita masukkan 1 bungkus santan instannya. Nah, ini kemudian kita tambahkan pasta pandan secukupnya.
Lalu ini kita mixer menggunakan speed rendah, sebentar aja, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, buat teman-teman, jika dirasa adonannya kurang hijau, bisa ditambahkan pasta pandan 1 sendok teh lagi ya, atau sampai warnanya itu benar-benar bagus ya teman-teman. Ini kemudian kita ratakan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada tepung ataupun cairan yang mengendap di bagian bawah. Nah, saya aduk lipat balik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur rata. Kemudian di sini saya siapkan loyang. Ini loyangnya udah saya oles dengan minyak goreng dan bagian bawahnya udah saya beri dengan kertas roti. Ini saya pakai loyang ukuran 18 x 18 dan x 7 cm. Ini kemudian adonannya kita masukkan ke dalam loyang. Nah, jadi adonan yang pas seperti ini ya teman-teman. Saat dimasukkan ini seperti berlipat-lipat gitu. Nah, jadi untuk meratakan adonan ini saya menggunakan ujung sendok. Ini kita ulir-ulir seperti ini. Nah, ini kemudian kita hentak-hentakkan untuk memastikan tidak ada gelembung udara yang tertinggal di dalamnya. Nah, ini kemudian kuenya kita masukkan ke dalam kukusan yang telah kita panaskan tadi. Nah, ini dia loyangnya saya masukin kukusan. Ini kalau pakai kukusan biasa bisa pakai kain serbet tutupnya ya teman-teman. Karena saya ada lubang udaranya jadi saya tidak perlu menggunakan kain serbet. Tapi jika tidak ada lubang udaranya wajib menggunakan kain serbet ya. Nah, ini setelah 25 menit atau sudah matang, kuenya juga sudah mulus bagian atasnya. Kemudian kita tes tusuk apakah kuenya udah matang atau belum. Jika masih ada yang menempel, ini tandanya kuenya belum matang. Karena sudah tidak ada yang menempel, ini kuenya udah matang ya teman-teman. Ini lalu bagian pinggirannya kita sisir menggunakan pisau agar bisa dikeluarin dari dalam loyang. Ini saya sisir bagian sisi-sisinya seperti ini. Lalu ini akan saya balik dan akan saya keluarin kuenya dari dalam loyang. Saya keluarinya seperti ini. Nah, ini kuenya, kemudian kertas rotinya saya kelupas dari kuenya ya. Nah, ini bagian bawahnya bagus. Kemudian setelah benar-benar dingin, ini bisa kita potong-potong ya teman-teman. Ini saya potongnya dengan ketebalan 1 cm. Teman-teman di rumah bisa memotong sesuai selera teman-teman aja ya. Mau dipotong seperti apa. Ini kemudian saya potong menjadi 2 bagian. Lalu saya potong lagi menjadi 2 bagian lagi. Jadi setiap bagian tuh saya potong menjadi 4. Nah, ini dia kue bolu pandan kukus yang kita buat tadi. Ini siap disajikan untuk tamu ataupun sebagai kue box juga bagus ya teman-teman. Sebagai ide jualan juga cocok banget. Ini bolunya benar-benar lembut, kempus-kempus, manisnya pas, nggak enek sama sekali. Nih akan saya cobain ya teman-teman. Nah, teksturnya tuh seperti ini. Jadi benar-benar pori-porinya lembut. Tuh, bisa dilihat ya, ini lembut banget. Saat ditekan ia kembali menjadi bentuk semula. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, mantul, recommended, dan kalian pasti bakalan suka dengan resep ini. Silahkan dicobain.